Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Bima Satria, kelas 8 SLB Negeri Jember. Hari ini saya akan menceritakan kisah legenda asal-usul Rawapening yang terletak di kota Semarang. Simak video ini sampai habis ya. Bagaimana kisahnya? Di sebuah desa bernama Desa Ngasem, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyi Selokondo. Mereka terkenal akan suka penolong dan baik hatinya. Mereka sangat dihormati oleh warga Desa Ngasem. Pada suatu hari, Nyi Selokondo menginginkan seorang anak. Akhirnya, demi memenuhi keinginan sang istri, Ki Hajar pun bertapa di Gunung Telomoyo. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun mulai hamil. Dan ajaibnya, ia melahirkan seorang anak. Namun alangkah terkejutnya ia bahwa sang anak berwujud seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinting. Baru yang berarti Brahmana dan Klinting yang berarti sebuah lonceng. Anak itu pun tumbuh menjadi dewasa dan pada suatu hari dia bertanya soal ayahnya, di manakah ia sekarang? Kemudian sang ibu pun menjelaskan bahwa Ki Hajar alias ayah si Baru Klinting bertapa di Gunung Telomoyo. Setelah itu Baru Klinting pun meminta restu kepada ibunya untuk pergi menemui sang ayah, dan sang ibu pun memberikan senjata berupa tombak milik sang Ki Hajar sebagai bukti bahwa ia adalah anak dari Ki Hajar itu sendiri. Setelah itu, Baru Klinting pun pergi menemui sang ayah di Gunung Telomoyo yang sedang bertapa. Lalu ia pun sampai di tempat itu, tempat di mana ayahnya bertapa, dan Baru Klinting pun menghampiri sang ayah, dan juga Baru Klinting mengakui bahwa ia adalah anak sang ayah atau sang Ki Hajar itu sendiri. Dia juga menunjukkan senjata tombak milik sang ayah. Kemudian sang ayah pun berkata kepada Baru Klinting, "Kalau memang engkau anakku, maka lingkarilah Gunung Telomoyo ini." Baru Klinting pun mematuhi perintah sang ayah yang melingkari Gunung Telomoyo itu. Setelah itu, Baru Klinting pun kembali kepada sang ayah. Sang ayah pun memberikan Baru Klinting sebuah nasihat. Ia berkata, "Anakku, pergunakanlah kesaktianmu dengan baik dan janganlah sekali-kali engkau mempergunakannya untuk menghukum orang lain." Baru Klinting hanya menunduk dan berkata, "Baiklah wahai ayah, aku akan mengingat pesanmu itu." Kemudian Baru Klinting pun bertapa di Bukit Tugu. Di sebuah desa bernama Desa Patok, desa yang terkenal akan makmur dan juga subur. Namun berbeda dengan warganya yang sombong dan angkuh. Pada suatu hari sekelompok penduduk Desa Patok berburu binatang untuk acara sedekah bumi. Tak sengaja mereka menemukan tubuh naga Baru Klinting yang tergeletak di bebatuan. Mereka pun memotong tubuh Baru Klinting dan memasaknya untuk pesta sedekah bumi. Ketika pesta dimulai, tiba-tiba muncullah seorang anak kecil yang berbau amis dan berbadan kurus. Ia menghampiri para warga yang sedang mengadakan pesta sedekah bumi. Ia meminta makanan karena ia merasa bahwa dirinya sangat lapar. Anak itu adalah jelmaan dari naga Baru Klinting. Sang anak bukannya diberi, ia malah diusir. Dia pun pergi dengan wajah yang sedih.
Kemudian Baru Kelinting bertemu dengan seorang nenek tua. Sang nenek pun menghampiri Baru Kelinting dan berkata, "Kenapa engkau ada di sini, cucu?" Kemudian Baru Kelinting menjawab, "Aku sangat lapar." Kemudian sang nenek pun berkata, "Pergilah engkau ke rumahku. Di sini anginnya sangat kencang. Nanti engkau masuk angin." Lalu Baru Kelinting pun dibawa ke rumah sang nenek dan mulai makan. Setelah makan, Baru Kelinting pun mengucapkan terima kasih dan juga menitipkan sebuah pesan. "Nenek, aku akan pergi ke pesta sedekah bumi. Dan apabila nenek mendengar suara gemuruh, maka nenek harus naik ke atas lesung dan gunakanlah alu sebagai dayungnya." Sang nenek pun menyambut pesan Baru Kelinting. Setelah itu, Baru Kelinting pun pergi ke pesta sedekah bumi. Tak sengaja Baru Kelinting melihat dari kejauhan anak-anak desa yang sedang bermain. Ia pun menghampiri anak-anak desa. Baru Kelinting pun berkata kepada mereka, "Aku menantang kalian. Jika kalian bisa mencabut lidiku ini, maka aku akan pergi dari desa ini. Namun apabila kalian tidak bisa mencabutnya, maka kalianlah yang harus pergi dari desa ini." Anak-anak desa pun berkata, "Baiklah kalau begitu, hanya sebuah lidi." Baru Kelinting pun menancapkan sebuah lidi ke dalam tanah. Setelah itu, beberapa anak desa mencoba untuk mencabutnya. Namun, lidi itu tidak tercabut sama sekali. Bahkan orang-orang tua yang ada di sekitar pun mencoba, tidak ada yang berhasil. Ketika Baru Kelinting yang mencoba mencabut lidi, tiba-tiba lidi itu tercabut dari tanah, dan dari dalam tanah keluarlah air yang sangat besar. Air itu menggenangi desa Patok dan menenggelamkan seluruh penduduk kecuali sang nenek yang mendengarkan pesan Baru Kelinting. Ia menaiki lesung dan menggunakan alu sebagai dayungnya. Karena Baru Kelinting melanggar perintah ayahnya, ia pun kembali menjadi seekor naga dan menjaga desa Patok yang kini menjadi sebuah rawa bernama Rawa Pening yang menjadi objek wisata di kota Semarang. Moral yang dapat kita petik dari kisah ini adalah kita harus menjadi orang baik dan janganlah sekali-kali kita kikir dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Itulah kisah asal-usul Rawa Pening. Saya Kelvin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.